Selamat siang keluarga SIP FM semuanya. Bagaimana kabar para keluarga SIP sekalian? Mudah-mudahan dalam sehat walafiat. Jumpa lagi bersama kami di acara Oasis, obrolan santri menginspirasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Faras Hazim Noviardi dari Sekretaris Kedisiplinan, Sarana dan Lingkungan Hidup Kabinet Khatulistiwa Masa Bakti 2025-2026. Dan Ana Wildan Hamdani sebagai Menteri KSLH, Menteri Kedisiplinan Sarana dan Lingkungan Hidup Kabinet Khatulistiwa Masa Bakti 2025 dan 2006. Oke Sobat SIP, jadi kami berdua akan mengawali program Oasis pada kali ini Sobat SIP. Tentunya untuk memulai Oasis ini, apa sih judul kita nih Wildan? Judul kita yaitu Mengapa Kedisiplinan itu penting untuk masa depan kita. Oke, mengapa kedisiplinan itu sangat penting bagi kita nih Sobat SIP. Nah, Sobat SIP pasti tahu nih, sebagian siswa merasa kedisiplinan itu merupakan penjara bagi mereka, ya betul kan Bidan? Betul Faras. Soalnya kedisiplinan itu sangat menuntut siswa dalam melakukan semua hal menuntut siswa untuk melakukan berbagai cara. Gitu Faras. Oke nih Wildan. Tapi Wildan, bagusnya kita memperkenalkan institusi kita dulu nih Wildan. Ya betul. Apa itu? Jadi kami ini dari BESAR Sobat SIP, Badan Eksekutif Siswa Arisalah, yang dimana BESAR ini adalah organisasi perpanjangan tangan dari ustadz-ustadz pembina, ustadz-ustadz atasan yang menyukseskan program-program ustadz-ustadz tersebut. BESAR ini kami dari Kementerian Kedisiplinan dan Sarana Lingkungan Hidup. Tugas kami apa itu Faras? Yaitu tugas kami mendisiplinkan seluruh siswa, memastikan siswa untuk pergi tepat waktu ke sekolah maupun ke masjid. Dan juga bukan hanya kedisiplinan nih Wildan, kita juga mengurus di bagian sarana dan lingkungan hidup. Seperti misalnya ada piket kantin ataupun bersih-bersih, operasi semut tiap pagi gitu ya. Baik itu dari pakaiannya, kita mendisiplinkan siswa dalam pakaian dan pergi ke sekolah dan pergi ke masjid. Baik itu dari siswa bangun pagi hingga siswa tidur pada malam hari. Itu Faras. Oke Wildan. Ras, ngomong-ngomong, antum tahu nggak apa arti dari kedisiplinan? Tahu sih, tapi kalau menurut antum gimana Dan? Kalau menurut Anda, kedisiplinan itu kemampuan diri seseorang untuk melakukan apa yang harus dia lakukannya. Baik dia lagi mood, lagi bosan, tapi kedisiplinan ini harus kita lakukan. Dia tidak hanya melakukan secara sekali-sekali, tapi dia harus konsisten gitu Ras. Konsisten, continue gitu ya. Keberlanjutan. Jadi kalau nggak harus tunggu mood nih baru kita melakukan sesuatu. Tapi dengan tidak seperti kita sedang tidak mood, itu kita harus juga tetap melakukannya gitu. Dan kabar-kabarnya ada satu tokoh nih Dan yang membuat yang dia sangat menginspirasi tentang kedisiplinan ini. Mau tahu Dan siapa? Siapa tuh Ras? Mungkin sebagian keluarga Sobat SIP yang mengidolakan sepak bola mungkin tahu nih salah satu tokohnya, yaitu Cristiano Ronaldo nih Dan. CR7 ya Ras. CR7. Jadi Dan CR7 ini dia sangat menekankan yang namanya disiplin. Jadi kata beliau, kalau kamu ingin sukses maka kamu harus disiplin. Kamu harus bangun pagi, latihan, olahraga kalau yang ingin jadi sepak bola ya Sobat SIP. Tapi kalau kita sebagai siswa, itu kita harus bangun pagi, tidak telat ke masjid, tidak telat ke sekolah, dan juga apa lagi dah? Rajin membuat PR, mendengarkan guru di sekolah, dan kita harus konsisten melakukan tersebut. Ada pepatah pepatih ngomongkan berpahit-pahit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berpahit-pahit dulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kita nih harus, selagi kita masih muda nih Dan, jadi kita harus mengejar mimpi itu secara pahit Dan. Nanti di waktu masa tua kita bersenang-senang, menikmati hasil yang telah kita lakukan, kita capai di masa muda kita sekarang. Oke Dan. Ngomong-ngomong, apa aja program dari kedisiplinan kita Ras? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti di KSLH ya, di BESAR ya.
Jadi kami dari KSLH, Badan Eksekutif Siswa Arisalah, mempunyai program kedisiplinan yaitu kedisiplinan pagi dan sore. Jadi di mana setiap siswa Arisalah harus berangkat ke sekolah tepat waktu pada jam, kalau pagi itu dan jam 7 lewat 15. Oh, iya, Tapi kalau sore untuk pergi ke masjid itu jam 6 lewat 10 menit. Oh iya betul. Sebelum azan maghrib berkumandang. Iya betul. Kalau kedisiplinan dalam berpakaian itu gimana, Ras? Kedisiplinan dalam berpakaian ya juga, contohnya setiap lewat di gerbang pasti ada staf KSLH yang berdiri dan juga melihat siapa yang tidak berpakaian lengkap. Jadi kalau yang tidak berpakaian lengkap itu kan biasanya staf ataupun kami ya kita ya kan, itu kan menyuruh orang untuk betul. Balik ke asrama lagi gitu dan. Ya, itu sangat penting untuk masa muda sekarang. Contohnya kayak di luar sana anak-anak muda terlena dengan zaman sekarang, mereka berleha, bahkan bolos pergi ke sekolah, tidak mengerjakan PR. Itulah kebiasaan yang tidak diajarkan dari kecil gitu Ras. Oke, berarti kedisiplinan ini sangat menentukan penting masa depan ya. Ya. Sesuai dengan judul kita ya kan, ya. Mengapa kedisiplinan menentukan masa depan kita. Iya betul. Soalnya kedisiplinan ini hal yang sangat dasar. Dari sekarang kita bisa melihat orang itu sukses ke depannya, orang itu bagus ke depannya, kita lihat dari kedisiplinan dalam berpakaiannya, berpenampilannya, dalam kegiatan sehari-harinya. Bukan hanya kedisiplinan tentang berpakaian ataupun sehari-hari, tapi juga dalam kedisiplinan mereka dalam menuntut ilmu nih. Iya betul. Contohnya mengumpulkan PR ya kan Ras. Ya. Itu yang Anda lihat orang ini udah mau ujian baru ngerjakan PR gitu kan. Oh itu iya, kan SKS sistem kebut semalam kan. Itu kan nggak bagus ya. Dia cepat kita pelajari, cepat pula lupanya. Nggak ada yang nempel di otak kan. Iya betul Ras. Oke Sobat SIP, kita lanjut ke sesi berikut. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama kami Wildan dan juga Faras nih, keluarga SIP. Nah, jadi kembali lagi bersama kami di Oasis Obrolan Santri Menginspirasi. Oke nih Wildan, jadi tadi kita nih udah bahas tentang pengertian kedisiplinan nih Wildan. Itu kedisiplinan betul. Itu bagaimana sikap taat dan patuh terhadap aturan atau komitmen yang dibuat. Ya. Dan kemampuan mengendalikan diri untuk tetap konsisten dan melakukan sesuatu meskipun tidak ada pengawasan. Jadi ini Wildan, kalau kita bicara tentang disiplin nih Wildan, Ana teringat satu buku nih Wildan yang sangat menginspirasi bagi Ana itu. Apa tuh, yaitu Atomic Habit dari James Clear. Atomic Habit dari James Clear. Iya. Pernah dengar Will? Pernah dengar saya, tapi kemarin Ana lihat buku di perpus, mau Anda baca tapi lupa. Emang apa isinya Ras? Jadi isinya tuh lebih kurang gini lah sobat keluarga SIP sekalian. Jadi isinya tuh tentang bagaimana perubahan kecil kita seperti bangun lebih awal ataupun gosok gigi sebelum tidur. Itu kan perubahan kecil ya Will? Iya, betul, yang jarang dilakukan oleh orang kan. Jadi setiap perubahan kecil kita itu jika kita melakukannya secara konsisten, continue sampai kita besar, itu akan membawa perubahan yang sangat signifikan bagi kehidupan kita di masa depan nih Will. Sesuai dengan tema kita, kedisiplinan mengapa kedisiplinan bisa menentukan masa depan kita gitu rasa. Oke. Jadi ngomong-ngomong tentang disiplin nih Will. Iya, apa sih ciri-ciri orang yang disiplin terkhususnya nih Will siswa gitu ya, seperti kita siswa? Menurut Anda ciri-ciri orang disiplin itu tepat dalam melakukan atau mengikuti acara-acara atau melakukan sesuatu. Contohnya dia tepat bangun tidur, dia tepat dia sholat, tepat dia ngumpulin PR gitu Ras. Itu yang pertama menurut Ana. Terus yang kedua yaitu konsisten dalam segala kebaikan. Dia orang disiplin ini kalau dia udah disiplin bangun tidur tapi kok nggak konsisten apa guna gitu Ras, ya. Iya. Dia harus konsisten ke depannya gitu. Konsisten dalam kebaikan, contohnya kalau udah
udah konsisten, maka kita lanjut tahap selanjutnya, mulai dari kecil, contoh bangun tidur tadi, gosok gigi sebelum tidur, mengerjakan PR dan lain-lain. Terus menurut Anda ciri-cirinya lagi itu bertanggung jawab dalam segala hal gitu. Kedisiplinan ini tidak hanya kita dituntut melakukan sesuatu, tapi juga dituntut bertanggung jawab apa yang telah kita buat gitu, Ras itu. Jadi bertanggung jawab apa yang sudah kita buat. Iya, Ras. Ya. Tadi Wildan juga bilang nih, disiplin itu continue kan, bukan hanya cuma misalnya nih belajar sekarang aja, besoknya nggak belajar gitu kan. Itu nggak guna gitu kan. Iya, betul. Terus menurut Anda kedisiplinan ini ciri-cirinya itu tidak menunda pekerjaan, tidak menunda kegiatan. Contohnya kebiasaan anak santri misal, kebiasaan anak muda membiasakan kalau bisa nanti ngapain harus sekarang gitu. Iya. Itu dia moto anak muda zaman sekarang tuh, kalau bisa nanti kenapa harus sekarang gitu. Itu kesalahan besar yang harus dirubah dari masa kecil kayak gini, Ras itu. Iya, betul. Terus yang terakhir menurut Anda itu fokus pada tujuan. Orang-orang disiplin, orang-orang sukses itu dia fokus dengan satu tujuan gitu, Ras. Dia tujuannya misalnya dia fokus dengan mata pelajaran misalnya biologi, dia disiplin mengerjakan latihan-latihan soal atau membahas buku Campbell segala macam. Dia harus fokus gitu, Ras, konsisten dan disiplin belajarnya hingga dia berprestasi, kalau bisa juara OSN segala macam gitu, Ras. Oke, jadi ciri-ciri orang disiplin itu salah satunya harus fokus fokus terhadap bidang dia. Misalnya pemain sepak bola seperti yang sudah kita sebutkan tadi nih, dan Cristiano Ronaldo kan dia fokus tuh, dia nggak sekolah kan, tapi dia fokus terhadap latihannya karena dia udah tahu nih apa tujuan dia sebenarnya kan, ingin menjadi sepak bola terkenal. Iya, betul. Gitu, Dan. Jadi nih Dan, mengapa pentingnya kedisiplinan ini, Dan? Ya, menurut Anda kalau pentingnya kedisiplinan ini, ngomong-ngomong dia tuh bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita gitu, rasa. Kedisiplinan ini bisa membawa kita ke dalam hal kebaikan. Misalnya contohnya mimpi kita menjadi dokter. Kita disiplin dalam belajar, kita disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam pergi ke sekolah. Otomatis nilai kita akan tinggi, semangat belajar kita akan bertambah gitu kan, Ras. Betul. Dan kita akan murah mendapatkan perguruan tinggi seperti kedokteran, insya Allah. Oke. Berarti ini juga pesan buat teman-teman ataupun yang seleting dengan kami ya, kelas 2 atau kelas 3 SMA ataupun kelas 3 SMP, kelas 6 SD yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi harus disiplin dalam belajar, bahas soal-soal UTBK seperti di KMA sekarang untuk masuk perguruan tinggi, begitu kan, Dan? Iya. Terus mana pentingnya kedisiplinan itu membentuk kebiasaan yang positif itu, Ras. Contohnya gini, kita tertekan, contoh kita kayak waktu sesi 1 tadi, kita kan kayak menyokong siswa-siswa untuk pergi sekolah. Biarlah siswa tuh terpaksa sekolah, sekali 2 kali terpaksa, nanti lama-lama kebiasaan. Jadi kebiasaan yang baik terbentur, nanti kuat sendiri. Betul. Itu dia pepatah kita sebagai santri dan betul. Jadi walaupun kedisiplinan ini pahit di awal, tapi itu percayalah teman-teman, itu akan berbuah manis ketika pada waktunya, insya Allah. Betul. Ada waktunya, segalanya ada waktunya itu. Gini, Ras. Apa tuh? Ciri-cirinya udah, Mulana. Pentingnya udah. Kalau nggak ada manfaatnya, terus apa gunanya kita disiplin, Ras? Menurut Antum apa manfaatnya, Ras? Kalau manfaat kedisiplinan bagi Ana ya. Iya. Karena Ana juga seorang santri. Jadi seorang santri itu harus dituntut untuk mengetahui skala prioritas nih, Dan. Jadi kan waktu santri itu sangat banyak, belum dari bangun sangat padat sekali, belum menghafal, belum mengerjakan tugas, mencuci baju. Ini BTW kita nyuci sendiri bukan di laundry, karena santri itu emang hidup mandiri. Betul ya.
Jadi walaupun air mati kita tetap cuci ya. Walaupun Cari. air mati kita tetap mencuci karena sungai di belakang asrama ada. Iya, betul, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, barki. Masya Allah. Jadi nih Will, salah satu manfaat yang Ana rasakan ketika kalau Ana disiplin nih Will sebagai seorang santri itu tugas itu cepat selesai. Karena kan kita banyak tugas nih dan ada tugas inilah tugas organisasi ataupun tugas untuk biologi misalnya ataupun tugas kimia yang sangat banyak tugasnya ya. Betul. Itu kalau kita tidak disiplin pasti kita dalam mindset kita itu ngapain sih harus mengerjakan sekarang, toh bisa besok ataupun tunggu hari Minggu kan. Itu ujung-ujungnya tidak akan terlaksana gitu. Jadi susah kita jadi ya, di ujung kita susah gitu kalau tidak disiplin. Jadi salah satu manfaatnya Ana sebagai santri nih, salah satu manfaat kedisiplinan yaitu tugas selesai pada waktunya gitu. Dan kalau menurut antum apa lagi nih Dan? Menurut Ana hidup tuh bisa lebih rapi, lebih teratur gitu Ras. Kalau nggak disiplin kita misalnya kita nggak disiplin kita mencuci baju, meletakkan barang kita, membuat jadwal harian kita misalnya. Betul. Kita kan nggak teratur begitu padatnya jadwal kita di pesantren. Kita sebagai santri mulai dari pagi hingga kita tidur, kalau nggak kita tata dari segala prioritas itu kita akan kacau gitu kan. Kita nggak tahu ngapain, setelah ini ngapain. Terus kalau kita nggak disiplin mencuci baju misalnya, malam nih besok hari apa? Hari Jumat. Contohnya besok hari Jumat, baju besok belum dicuci. Terus besok kita pakai baju apa? Iya, betul. Nggak mungkin kita memo terus kan. Nggak mungkin. Ya. Jadi gitu sobat keluarga sip, kita harus menanamkan sifat kedisiplinan nih dari kecil gitu. Iya Ras. Oke, berarti salah satu manfaat disiplin itu yaitu teratur hidup kita ya, tidak berantakan, sesuai dengan planning kita. Apa yang kita planning itu yang kita lakukan gitu kan. Nah, jadi itu tadi manfaat nih Dan. Kita bicara soal manfaat disiplin kan tadi udah banyak tuh, membuat tugas kita cepat selesai dan juga hidup kita rapi, teratur kan. Nah, jadi ada nih dampak tidak disiplin. Nah, ini menarik ini untuk kita bahas. Jadi apa sih dampak untuk tidak disiplin? Ngerti. Dampak tidak disiplin, kalau menurut Anda, kita kalau tidak disiplin ya, kita akan ketinggalan, kewalahan. Contohnya kita tidak disiplin pergi ke sekolah gitu. Kita tidak disiplin, yang pertama kita otomatis ketinggalan pelajaran di sekolah gitu kan. Ya, ketinggalan pelajaran. Yang kedua, tiba di kelas kita langsung kena marah sama guru, ke minus poin segala macam. Nilai kena. Iya, nilai kena. Dimarahin guru, orang tua, kepala sekolah. Ya, Ana ingat kata-kata kedisiplinan itu karakter. Karakter itu menentukan masa depan. Betul. Kedisiplinan itu karakter. Karakter itu yang menentukan masa depan kita. Gitu. Masa depan kita. Jadi Ana ada juga nih dengar kata-kata semua itu dimulai dari pikiran. Jadi jika keluarga sip ingin menjadi orang yang disiplin, mulailah tanamkan dari pikiran kalian bahwa kalian tuh harus disiplin. Karena gini Dan, pikiran itu membentuk kebiasaan. Kebiasaan itu menentukan karakter kita Dan karakter kita itu akan menentukan nasib kita di masa depan gitu Dan. Jadi mengapa judul tema kita yaitu kedisiplinan, mengapa kedisiplinan menentukan masa depan kita? Gitu. Menentukan masa depan kita. Nah, kalau ada enggak lagi Dan dampak kalau kita tidak disiplin gitu? Menurut Anda kalau dampak kita tidak disiplin tuh itu hasil kita tuh tidak maksimal gitu rasa. Contohnya kita udah disiplin dalam latihan, contohnya coba misalkan bintang bola tadi CR7 tadi dia tidak disiplin, tidak konsisten dalam latihan, dia kan hasilnya tidak akan maksimal. Setengah-setengah latihan apa gunanya kita? Kaki udah capek, badan udah capek, segala itu kita tidak konsisten sampai kita sukses gitu kan. Apa gunanya? Maka hasil kita tuh tidak maksimal gitu Ras. Jadi salah satu ciri orang yang disiplin tuh tadi ya, maksudnya tuh tidak gampang menyerah. Memang disiplin itu tidak langsung kelihatan hasilnya, itu betul. Membutuhkan proses juga ya kan Dan
Tapi percayalah ketika kita disiplin itu emang akan ada hasil yang akan kita dapatkan insyaallah gitu dan. Betul. Oke rasa. Oke kalau guys, jangan kemana-mana, tetap bersama kami 105,8 Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi bersama kami yaitu Faras dan juga Wildan di acara Oasis Obrolan Santri Menginspirasi. Nah jadi ini keluarga Sip, nggak terasa kita udah di penghujung sesi ya, betul kan Wil? Iya. Jadi daripada berlama-lama, mari kita masuk ke sesi kesimpulan nih Wil. Apa yang dari pembahasan kita yang sangat panjang tadi Wil, apa yang bisa kita tarik manfaat dan juga ibrohnya bagi keluarga Sip nih? Ya. Menurut Ana, menurut Ana kesimpulan yang kita ambil dari kita sharing-sharing tadi, membahas tentang kedisiplinan tadi, menurut Ana kedisiplinan itu adalah kunci utama dalam menentukan masa depan kita, karena membentuk karakter yang bagus, membentuk pribadi yang cemerlang gitu kan, membentuk pribadi yang sukses. Dengan kedisiplinan ini kita dapat lancar melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, konsisten dalam kebaikan. Dan kalau kita tidak melaksanakan kedisiplinan ini, kita akan sulit mendapatkan kesuksesan. Kita mudah kehilangan arah, tidak ada tujuan untuk kita ke depannya gitu rasa. Tidak ada tujuan untuk kita ke depan kalau kita tidak konsisten gitu ya Wel. Iya. Intinya sukses itu tidak ditentukan oleh seberapa besar mimpinya gitu ras. Tapi kesuksesan itu dijalani dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten gitu ras. Kecil-kecil lama-lama jadi menjadi bukit gitu ya, gitu ras ya. Itu yang akan menyebabkan kita sukses ke depannya. Memang mimpi itu penting juga kan Bel. Itu menjadi tujuan kita mau jadi apa kita besok gitu kan. Tapi kalau mimpi yang tidak dibarengi dengan usaha ataupun konsisten, itu hanya sia-sia gitu Will. Hanya mimpi di tengah malam gitu kan. Ibarat mimpi di tengah malam gak akan jadi apa-apa gitu kan. Jadi ini kalau keluarga Sip punya mimpi, punya cita-cita yang besar, kalau maka tidak ada aksinya itu akan jadi halusinasi. Itu dia. Kalau tidak ada aksinya akan jadi halusinasi. Iya gitu. Betul itu Ras. Ngomong-ngomong, menurut Anda apa sih saran untuk keluarga Sip yang di rumah gitu Ras ya? Mengapa pentingnya kedisiplinan ini untuk masa depan gitu Ras? Oke, saran untuk keluarga Sip. Jadi yang sesuai yang sudah kita bahas tadi ya, merujuk pada buku Atomic Habit karya James Clear tadi, kesuksesan kecil kita itu menentukan masa depan kita. Jadi kesuksesan kecil misalnya keluarga Sip sering gosok gigi sebelum tidur ataupun merapikan tempat tidur, bahkan merapikan tempat tidur itu jika kita melaksanakannya secara konsisten tuh Will, itu akan berdampak besar bagi kehidupan kita gitu loh. Iya Ras. Jadi saran Ana ya untuk keluarga Sip terutama yang masih bersekolah nih seperti sama kayak kami gitu kan, yang masih SMA, yang masih SD, yang masih SMP, mulailah untuk konsisten. Tidak harus konsisten dengan hal-hal yang besar Will. Gak harus konsisten langsung tahajud kan. Betul. Kita berstep dulu, yang dulunya gak sholat nih, konsisten. Cobalah mulai langkah sholat kecil wajib. Untuk sholat wajib dulu. Jangan langsung ke sholat tahajud misalnya kan. Lah sholat 5 waktu dulu nih gitu kan. Kalau yang udah sholat 5 waktu, itu kita naik levelnya ke sholat ke masjid. Sholat di masjid 5 waktu. Misalnya dulu subuh sering lupa bangun untuk sholat subuh nih. Sekarang bangun sholat subuh konsisten dan pergi ke masjid gitu kan. Kalau yang udah sholat di masjid udah, sholat 5 waktu udah, itu kita beranjak di level selanjutnya yaitu sholat tahajud mungkin misalnya kan, sholat sunnah lainnya, qiyamul lail ataupun baca Quran di tengah malam gitu kan. Bisa puasa sunnah kayak dia santri-santri di hari Salah sekarang pada hari Kamis ya puasa sunnah gitu nak Ras. Puasa sunnah setiap Senin dan Kamis. Oh iya kita puasa sunnah ya kan. Jadi gitu Sobat Sip, kesuksesan kita tuh emang dimulai dari langkah-langkah kecil. Seperti tadi yang Anda sebutkan tadi Will, itu emang seperti
merapikan tempat tidur aja, jika kita melakukannya secara konsisten, itu akan berdampak besar kepada masa depan kita nih, Bel. Jadi itu menurut antum ya, Ya, saran-saran. saran-saran Kalau menurut Ana. Ana, saran untuk keluarga sip di rumah yang masih bersekolah, mulailah dari langkah-langkah kecil, walaupun itu belum tahu pasti gitu. Biarlah sederhana. Belum tahu kita pasti gimana. Kalau itu masih baik, lakukan terus. Tetap disiplin kita dalam melakukan itu, tetap konsisten kita dalam melakukan itu. Betul. Betul, iya kan rasa. Ya. Terus kita mulai kalau misalnya keluarga sip di rumah bingung mau ngapain, nggak tahu mau ngapain, cuma scroll TikTok, cuma scroll IG, baik ya bikin di rumah jadwal kegiatan seharian. Anda mau ngapain, Anda nanti jam segini ngapain, List ya. apa yang mau kita kerjakan sehari ini gitu Ya, kan. untuk menata alurnya keseharian kita kan. Supaya tidak berantakan kan. Iya betul. Biasanya ini kalau kita harinya nggak ada alurnya gitu kan, nggak ada tujuannya, pasti kehidupan kita dalam sehari itu akan trauma ambing gitu. Maksudnya tuh kita nggak jelas tujuan kita Iya. kemana. Antara ke sini diajak Iya. kawan nongkrong diajak kawan mabar gitu kan. Karena kita tidak ada tujuan, kita tidak konsisten gitu kan. Ya. Kita harus melakukan kedisiplinan ini dari sejak dini, soalnya kalau kita tidak lakukan, kita besok besar bisa jadi pengangguran. Contohnya kayak orang-orang yang mohon maaf misalnya dia depo, judi online segala macam, itu kan dia bermalas-malasan, tidak disiplin dalam segala hal gitu kan rasa. Itu pasti masa Ya, muda masa dipertanyakan mudanya kan. dipertanyakan gimana Jadi masa depan. mumpung yang masih muda, mumpung yang masih sekolah nih keluarga sip, mulailah untuk konsisten. Ya, manfaatkan waktu mudamu sebaik-sebaik mungkin kan. Manfaatkan waktu mudanya. Karena orang tua Ana nih Bel sering iya. berpesan kepada Ana bahwasanya masa depanmu itu ditentukan oleh iya, apa yang kamu lakukan hari ini gitu. Iya. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak wajar, hal-hal yang negatif, tidak ada manfaat untuk masa depan kita, itu percayalah keluarga sip itu tidak akan membawa apa-apa. Nggak usah dipikirin ya kan. Iya. Ya, hal-hal jelek gitu nggak usah dipikirin ya kan. Iya. Yang mengganggu kehidupan kita misalnya, nggak usah dipikirin, kita fokus dengan tujuan kita apa yang kan rasa. Diajak sama kawan nongkrong nggak usah tolak. Ngajak sama teman ngerokok jangan. Soalnya walaupun itu mencoba-coba itu akan jadi ketagihan. Awal satu batang misalnya, mohon maaf satu batang, nanti satu bungkus sehari, 5 bungkus sehari. Mau jadi apa besok besar, mau jadi ahli penyakitan, ahli kanker gitu Ahli kan. kanker. Kalau mau coba besok besar gitu silahkan. Silahkan, itu kan pilihan di tangan Iya, kita semua kan. Kita semua, Jadi ya. kita punya pilihan nih Ya. antara kita berpahit-pahit dahulu sekarang, tapi besok kita akan memanen hasilnya, mencapai kesuksesan, ataupun kita sekarang bersenang-senang dulu nih, nongkrong, ngerokok, tidak buat tugas, malas-malasan. Yang mendekati ndak mahram misalnya Iya, kan, iya. berpegangan segala macam, diusahakan jangan sampai kita kan. Diusahakan jangan sampai gitu anak ya. muda sekarang Ya, jangan ya, betul. sampai gitu kan. Alhamdulillah kita ras kita Ya. masuk pesantren kita kan. Ya, ya. Kita jadi santri, kita terlindung dari hal-hal kayak gitu kan. Hal-hal. Tapi Hal-hal jangan jelek. sombong dulu nih Will, soalnya kita setelah tamat dari sini tuh Ya, kita itu- tidak selamanya di hari salah. Ya, Pasti betul. kita punya tantangan juga nih Ya. kalau kita di luar. Bagaimana kita ini juga masuk disiplin nih, Ya. disiplin menjaga pandangan Iya, misalnya kan. disiplin. Iya, betul. Disiplin ini aspeknya cukup luas gitu kan rasa. Banyak cakupannya dari hal kecil sampai hal terbesar gitu kan Iya, rasa. iya. Contohnya disiplin aja lah dari hal yang Iya, kecil hal kan. dasar ya kan. Jadi intinya apa nih Will? Intinya janganlah berbuat sia-sia gitu kan. Lakukan setiap kegiatanmu tuh hal-hal yang baik, setiap perbuatanmu tuh yang membuat langkah kita tuh makin maju ke depan gitu lah. Makin maju ke sukses depan. ya. Jadi disiplin dalam hal-hal positif gitu kan. Iya. Walaupun itu kecil ya, dan walaupun hal-hal yang remeh ya mungkin bisa dianggap remeh bagi sebagian orang kan. Seperti gosok gigi malam itu kan hal yang remeh itu. Iya. Jadi kadang ada teman-teman ataupun keluarga sip Iya, nih yang betul. jarang gosok gigi malam, padahal itu sangat penting gitu, dan bahkan dokter bilang kalau kita tidak gosok gigi malam itu
bekas-bekas yang ada pada gigi kita, makanan yang ada pada gigi kita, itu akan menjadi kuman dan itu cikal bakal dari tumbuhnya ataupun gigi berlubang. Ya, berkembang penyakit itu kalau rasanya kalau kita nggak konsisten menggosok gigi pada malam hari itu kan hal yang sepele gitu kan. Iya. Itu akan berdampak mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan. Coba rasakan sakit gigi berlubang, itu lebih sakit, paling sakit itu paling sakit. Lebih mending kita jatuh misalkan dijahit kaki, lebih mending ya kan daripada sakit gigi. Kalau sakit gigi nggak bisa tidur, nggak bisa apa segala macam, dibawa makan susah. Iya betul. Betul rasa. Itu hal sepele, kalau tidak kita disiplinkan akan menjadi masalah besar bagi kehidupan kita. BTW antum udah pernah coba dan nggak gosok gigi? Nggak gosok gigi? Mungkin dulu pernah. Ya, tapi karena sadar kan? Ya sadar. Kemarin pernah sakit gigi kan, mungkin karena waktu kecil nggak gosok gigi kan, berubah lagi ke depannya. Soalnya sakit gigi itu emang nggak bisa ditahan. Nggak tenang kita ya. Tenang tidur pun susah gitu kan. Mau ngapain segala macam susah ya kan rasa. Kalau antum waktu dulu apa hal-hal yang antum sia-siakan Ras? Hal yang anak sia-siakan. Jadi anak tuh dulu termasuk siswa yang malas gitu kan. Kalau dibilang nih ya dulu bukan sekarang. Iya, betul. Jadi dulu nih anak terkhususnya sebelum anak masuk ke SLH ya di BSR yang sudah anak sebutkan dari awal ya kan. Sebelum anak masuk SLH itu anak kurang disiplin. Anakku itu kurang disiplin. Seperti datang ke sekolah terlambat, tidak buat tugas gitu kan, dan ujung-ujungnya itu berdampak kepada nilai anak. Nilai anak anjlok, terus guru di sekolah marah, dan juga terutama tuh orang tua. Kita sebagai anak tuh tidak ingin mengecewakan orang tua kan, betul kan? Udah susah capek. Orang tua sudah capek mencari uang untuk kita. Pagi ke pagi ya kan. Pagi ke pagi kan kata Bang Toyib kan. Ya. Pagi ke pagi nyari duit, kita di sini enak aja bersantai, tidak memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh orang tua kita. Iya betul. Jadi yang balik lagi ke cerita nih dan jadi anak tuh nilai anak anjlok, orang tua anak pun agak kecewa gitu kan. Jadi anak di situ mulai sadar, masa ya anak selamanya kayak gini nih, mau jadi apa anak besok kan. Jadi anak sadar karena anak punya mimpi juga nih dan anak punya mimpi menjadi seorang pengusaha sukses. Amin ya Allah. Jadi pengusaha sukses itu anak harus konsisten dari sekarang gitu kan. Gitu rasa. Jadi kesimpulannya keluarga Sip, kita harus disiplin dari segala hal, dari yang terkecil hingga terbesar, itu akan menyebabkan masa depanmu menjadi sukses gitu Sip. Kalau tidak mau berleha sekarang, akan dinikmatilah kesusahan pada masa depan gitu Sip. Oke. Gak terasa nih Will, udah di penghujung waktu aja nih Will. Iya. Padahal baru sebentar kita duduk di SIP FM dan tak terasa sudah 1 jam berlalu bersama keluarga SIP nih. Dan jangan lupa nantikan keseruan kami di Oasis minggu depan selanjutnya di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda.